perempuannya? Saya hakul yakin ibunya Pak Muhaimin, ibunya Pak Anies Baswedan ini tidak pernah menyangka dulu kalau putra-putrinya sekarang bisa nyalon menjadi calon presiden dan wakil presiden. Oke. Nah, sebagai seorang perempuan kan kita banyak sekali mendapat berbagai macam permasalahan ya. Entah itu dari mungkin banyak yang bilang bahwa perempuan kenapa harus diberikan jabatan gitu, kenapa harus. Jadi ada beberapa pandangan yang menilai bahwa perempuan itu masih dalam statement yang lemah gitu di saat yang seperti sekarang. Nah, ada nggak sih gagasan tentang perempuan? Sebenarnya kalau saya lebih suka melihat dari visi misi ya, dari visi misi. Kalau visi misi ini bukan hanya Anies seorang, tapi mereka ini duit tunggal nih. Pak Anies sama Pak Muhaimin duit tunggal. Jadi ketika ngomongin visi misi berarti ngomong duit tunggal. Saya akan kembali pada karena yang menurut saya ini bukan hanya soal person Pak Anies, tapi bagaimana gagasan secara umum seorang pasangan ini untuk konsep perempuannya seperti apa. Jadi kalau perempuan di situ ada beberapa hal yang saya pikir penting sekali. Bagaimana soal apa tempat yang nyaman dan aman untuk perempuan. Tempat yang aman dan nyaman untuk perempuan, saya pikir ini sesuatu yang sangat penting sekali karena yang namanya soal KDRT cukup tinggi. Saya tahun 2015 sebagai pengusul RUU penghapusan kekerasan seksual PPKS tahun 2015, tapi waktu itu sampai 2019 tidak dilanjutkan, baru 2020 setelah pelantikan periode kedua baru ada usulan terbaru RUU PPKS. Sekarang sudah menjadi undang-undang tindak pidana tindak kekerasan PPKS, tindak pelaku kekerasan seksual PPKS. Nah, di situ bagaimana sebenarnya banyak perempuan ini yang mengalami KDRT. Tapi kita tidak punya nih ruang yang nyaman untuk perempuan. Bagaimana ruang yang nyaman itu kalau yang namanya korban kekerasan dalam rumah tangga, itu yang harus dilakukan pertama adalah menyelamatkan korban. Menyelamatkan korban, dan kita tidak punya itu. Bahkan yang namanya institusi yang paling diharapkan untuk melindungi, contoh kepolisian dan sebagainya, bagaimana mereka juga melakukan intimidasi. Saya punya teman dalam kondisi dia nangis-nangis, video call sini lebam semuanya, dipukuli double rod. Korban ya? Korban. Dia lari, saya waktu itu telepon, udah ke polisi, laporkan visum dan sebagainya. Polisinya bilang gini, bayangkan nih Bu, nanti kalau dilaporkan Bu, nanti suaminya ibu ini akan masuk penjara loh Bu. Nanti coba bayangkan gimana pikiran anak ibu, seorang ibunya memenjarakan bapaknya. Jadi bukan persoalan di bahwa dia harus mendapat keamanan dulu, tempat yang safe dan sebagainya, tidak, tapi bagaimana dia diintimidasi dulu. Sampai akhirnya dia tidak mau menyerah. Jadi kayak kasus. Udah sempat dilaporkan apa? Dilaporkan jadi dicabut? Datang ke polisi dan akhirnya dia karena digitukan sama polisi, dan itu 5 orang polisi di depannya. Jadi akhirnya dia mundur dong. Tidak semuanya orang punya keberanian untuk melanjutkan. Jadi bayangkan Bu, nanti anak ibu gimana, nggak benci ke ibu karena ibu telah memenjarakan bapaknya. Jadi bukan persoalan bagaimana perempuan ini bisa punya circle yang nyaman dulu, bagaimana diberi kesempatan untuk bercerita dan sebagainya, tidak. Dan ini yang perlu kita lakukan. Dan yang penting lagi ini soal bagaimana memastikan ya ibu-ibu yang memiliki anak punya kemampuan untuk membiayai dirinya sendiri. Karena kadang-kadang banyak perempuan yang hamil itu bukan by choice. Padahal yang namanya hamil itu kan benar-benar harus by choice kan, harus kesiapan fisik, kesiapan mental, kesiapan semuanya itu harus dilakukan. Nah, terkadang kan karena memang mereka menikahnya masih usia muda, mereka tidak dikasih penjelasan atau tidak tahu bagaimana cara pakai kontrasepsi yang baik, akhirnya hamil.
dan hamilnya belum tentu secara psikologi dan finansial siap dan sebagainya, akhirnya tidak nyaman. Nah, di situ sebenarnya peran negara untuk memberikan jaminan bahwa ibu-ibu yang hamil itu harus benar-benar sehat. Karena sebenarnya begini, saya pernah mendapat pertanyaan menarik ketika, kenapa sih negara ini sibuk banget ngurusi kapan seseorang itu menikah, kapan seseorang harus punya anak, kenapa ribet banget ngurusi itu, kenapa sih ngurusi itu, toh nanti kalau menikah, ada seseorang menikah juga negara nggak bantu kok, bikin foto pre-weddingnya, negara juga nggak bantu kok untuk bayar cateringnya, contoh begitu. Toh kalau punya anak, negara juga nggak bantu kok memberikan pokoknya begitu. Tapi mereka lupa bahwa kita tidak pernah tahu anak-anaknya siapa yang nanti akan jadi pemimpin bangsa ini. Saya hakul yakin ibunya Pak Muhaimin, ibunya Pak Anies Baswedan ini tidak pernah menyangka dulu kalau putra-putrinya sekarang bisa nyalon menjadi calon presiden dan wakil presiden. Jadi kita harus memastikan seluruh ibu yang hamil itu dalam kondisi sehat, anak yang lain dalam kondisi sehat, karena kita tidak pernah tahu anaknya siapa yang nanti akan menjadi pemimpin bangsa. Di samping itu, kondisi seorang anak yang lahir dalam kondisi sehat atau tidak, kalau dia berwarga negara Indonesia, negara punya kewajiban untuk menanggung semuanya. Kan rugi negara kalau ternyata yang harus dia tanggung secara kesehatannya, tanggung secara pendidikannya, tapi ternyata kondisinya stunting, yang itu mempengaruhi bukan hanya fisik tapi juga intelektual dia, yang nantinya ke depan dia tidak bisa diharapkan untuk menjadi pemimpin bangsa. Saya selalu mencontohkan begini, coba kalau Bapak Ibu ini ya, kalau saya lagi di depan orang banyak itu ya, ngisi materi, bayangkan kalau, jangan berpikir kalau orang hamil itu hanya hamil itu mengandung anak keluarga itu. Tidak, hamil itu sebenarnya mengandung anak bangsa Indonesia. Karena tadi tidak pernah tahu siapa akan menjadi pemimpin bangsa. Coba bayangkan dalam satu desa ada gerakan selama 1 tahun perempuan yang ada di desa tersebut nggak mau hamil dan punya anak. Saya pastikan 5 tahun mendatang yang namanya PAUD TK pasti tutup di desa itu. Di samping itu 20 tahun, 30 tahun lagi di desa tersebut pasti akan kesulitan mencari pekerja. Tapi apakah dengan pilihan tersebut itu mengganggu hak dari seorang warga negara Indonesia? Karena kan untuk berkeluarga atau misalnya memiliki momongan itu kan salah satu haknya. Iya. Nah itu yang kadang-kadang tidak kita masyarakat kita itu tidak berpikir sejauh itu, atau belum punya pemahaman sejauh itu bahwa yang namanya menikah, punya anak, melakukan hubungan seksual itu adalah hak dasar bagi tubuh kita yang menentukan dan tubuh diri kita. Karena apapun konsekuensinya yang akan menerima konsekuensinya adalah kita. Itu masyarakat yang lupa. Karena sebenarnya kita terbentuk dengan persoalan budaya. Nih, nggak segera menikah nih. Ini gimana kedepannya, kedepannya. Toh pun menikah pun juga kita masih dibayang-bayangi, kok nggak punya anak. Komentar banyak orang ya Ibu ya? Iya, jadi memang sebenarnya mengembalikan keputusan itu kepada perempuan. Karena memang perempuan itu bukan baby mesin. Bukan mesin pembuat anak. Nah, ada nggak sih cara dari seorang Pak Anies Baswedan untuk misalnya mengatasi isu-isu yang negatif tentang perempuan? Jadi sebenarnya kalau kita itu melihat contoh pimpinan itu adalah apa yang mereka daily activity lakukan ya. Jadi bagaimana Pak Anies, bagaimana Pak Muhaimin, ini orang-orang yang selalu satu, beliau ini orang-orang yang sangat taat kepada ibunya. Jadi bagaimana yang namanya Pak Anies Baswedan itu yang pertama ditanyakan adalah yang pernah diminta izin itu adalah ibunya untuk maju menerima lamaran untuk jadi capres itu ibunya. Begitu juga Pak Muhaimin, itu jimatnya adalah ibu. Jadi dilihat dari itu bagaimana seseorang itu menghargai seorang perempuan, dilihat bagaimana dia menghargai ibunya pertama, dan bagaimana menghargai istrinya. Menghargai istrinya. Kebetulan kalau Pak Muhaimin anaknya perempuan semua 3 nih. Bagaimana beliau mendidik anak-anak perempuannya seperti itu, dan kita melihat bagaimana putra-putri Pak Anies dan putri-putri Pak Muhaimin itu menjadi orang-orang yang sangat peka terhadap sosial, bagaimana menjadi orang yang sangat mencintai keluarga. Itu pasti juga didikan dari orang tuanya. Yang perlu kita lihat nggak usah jauh-jauh, tapi bagaimana keperpihakan itu di situ, dan
yang soal di DPR itu salah satu wakil ketua DPR yang mendorong agar undang-undang TPKS ini itu saat itu untuk segera disahkan adalah Pak Muhaimin. Dan Pak Muhaimin ini juga kalau di PKB waktu itu memerintah saya untuk membuat namanya gerakan perlindungan untuk anak dan perempuan. Karena saat itu banyak sekali kasus-kasus anak-anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, korban kekerasan seksual dan sebagainya, sehingga kita menjadikan seluruh kantor PKB di tingkat provinsi, tingkat kabupaten itu menjadi kayak shelter lah ya untuk pelaporan. Karena nanti orang habis kena pelecehan nih, terus mau kemana nih lapornya? Lebih baik kan banyak yang akhirnya curhatnya di media sosial, baru di blow up, baru rame gitu kan. Kayak kemarin kasus yang nyebelin banget kan, yang habis mukuli istrinya, habis itu pasang di Twitter, istriku hilang, bagaimana, aduh nyebelin banget kan. Bisa jadi kan mereka tidak tahu di mana tempat untuk berlindung. Makanya itu yang sebenarnya bisa kita lihat dari ide-idenya beliau selama ini dan apa yang beliau lakukan kepada keluarga. Nah setelah banyak sekali kita membahas tentang pasangan Amin ini ya Kak ya, apa sih sebenarnya yang kita harapkan, perubahan seperti apa yang kita harapkan dari seorang pasangan Amin ini? Perubahannya adalah seperti tagline ya, bagaimana kita memberikan adil dan makmur yang merata. Jadi bisa jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa kita ngasih gaji total semuanya orang adalah 1 juta. 1 juta di daerah terpencil more than enough. Karena mereka tidak perlu yang namanya transportasi. MRT atau top up apa dan sebagainya. Terus mereka makan juga sudah punya dari ladang mereka sendiri dan biaya hidup sangat murah. Tapi apakah itu cukup untuk yang di Jakarta dengan 1 juta? Jadi adil makmur merata itu sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Makanya dalam visi misinya Amin ini kebutuhan itu tidak adil dan makmur itu tidak hanya sektoral, bukan hanya pendidikan akan di A, kesehatan akan A begini, tapi sesuai wilayah masing-masing. Karena wilayah di luar Jawa, wilayah timur ini lag behind-nya sudah 10 tahun di belakangnya Jawa. Kita tidak bisa men-treat wilayah Indonesia Timur sama dengan men-treat Jawa. Dan selama ini kan Java sentris nih. Udah kayak zaman orde lama itu Java sentris. Makanya yang namanya pahlawan perempuan lebih terkenal Kartini daripada yang mengangkat senjata di mana, di Aceh gitu. Kartini, padahal Kartini apa sih kuotanya mungkin dari sisi pendidikan, dia terkirim surat itu saja kekuatan Kartini ya. Tapi tidak tahu bagaimana yang di Aceh mengangkat senjata karena Java sentris. Nah, ini kita akan menghilangkan Java sentris, tapi memang kita benar-benar memberdayakan, meningkatkan sesuai kebutuhan masing-masing. Berarti kalau katakanlah Sulawesi, katakanlah Papua, ini 10 tahun di belakang Jawa, bagaimana ini bisa up? Jadi bisa merata sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Jadi di visi misi yang saya pikir ini berbeda dengan visi misi calon lain adalah bukan hanya sektoral tapi per wilayah. Itu yang saya pikir itu bisa menjadikan kebutuhannya sesuai yang diinginkan. Menurut Kak Nini ya, kenapa kita sebagai seorang anak muda, tentunya perempuan atau masyarakat, harus memilih pasangan Amin? Apa yang dilihat dari pasangan ini? Saya kategori muda atau tua ya? Menengah ya. Saya umur 40. Jadi satu, pilih pasangan yang mau mendengar. Karena dengan mau mendengar dia berarti mau apa itu tidak anti kritik. Dia tahu betul dan apa dengan mendengar dia menerima masukan. Jadi dia bisa mengupgrade diri. Oke. Yang kedua adalah pilih pasangan yang
apa yang bisa menjadikan hal yang paling mendasar yang dibutuhkan oleh masyarakat sekarang terutama anak muda. Yang anak muda butuhkan sekarang adalah persoalan pekerjaan. Oke. Di seluruh survei yang ada anak muda, saya pikir saya kapan itu menghadiri menjadi penanggap hasil survei dari UGM. Saya pikir saat itu adalah ini yang disurvei anak-anak masih kuliah nih. Oke. Saya pikir persoalan anak-anak yang masih kuliah itu adalah bagaimana membayar tuition kan, membayar SMP gitu kan. Tapi ternyata enggak, ternyata masih anak-anak semester 1, 2, 3 udah mikirnya adalah bagaimana bisa mendapat pekerjaan. Oke. Jadi di saat mereka masih kuliah? Iya. Oke. Jadi masalahnya berarti persoalan kebutuhan pekerjaan, lowongan pekerjaan ini bukan hanya isu di orang-orang yang sudah fresh graduate atau setelah ini ya setelah kuliah dan sebagainya. Okay. Sudah lepas dari orang tua lah paling enggak. Yeah. Atau middle gitu. Enggak, ternyata di saat mereka masih memulai dunia perkuliahan. Anak-anak muda sekarang kan sudah lebih progresif ya, mereka sudah kuliah sambil kerja dan sebagainya. Itu yang mereka juga butuhkan. Jadi ini orang-orang pasangan yang bisa menjadikan solusi yang tepat dan dibutuhkan di Oke. Nah, setelah banyak sekali membahas tentang pasangan Amin ini, kerasa kering tenggorokan. Mungkin kita minum dulu kali ya, Kak ya. Ini ada kafe Pejuang. Kita lagi minum kopi dari Kafe Pejuang. Ini kafe anak muda loh, Mbak. Berarti aku anak muda ya? Thank you. Oke, nah sekarang kita sampai di penghujung podcast kita, Kak. Makasih banyak kepada Kak Nini yang sudah bersedia menjadi narasumber kita untuk hari ini. Narasumber dadakan ya ini? Iya, narasumber dadakan. Dan Sobat Pejuang, sampai bertemu di podcast-podcast selanjutnya yang tentunya kami akan menghadirkan banyak sekali narasumber-narasumber hebat yang akan memberikan pandangan mereka tentang pasangan Amin. Nah, kalau untuk menutup podcast kita ada salah satu ciri khas tersendiri. Jadi pas aku bilang pejuang bukan, kita sama-sama bilang hadapi. Oke, hadapi. Oke. Pejuang bukan, hadapi. Oke, terima kasih Kak.